Halo, aku Medina Sania Subagja dari Manajemen tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada video kali ini, aku bakal jelasin bagaimana sih cara penerapan cause and effect diagram atau biasa kita kenal sebagai fishbone karena bentuknya menyerupai tulang ikan di salah satu permasalahan yang ada di PT Kimia Farma. Nah, permasalahan yang tersebut adalah penggunaan kembali alat rapid test bekas di salah satu retail Kimia Farma yang ada di Bandara Kuala Namu, Medan. So, tonton terus ya videonya dari awal hingga akhir karena di dalam video ini nantinya akan berisikan informasi-informasi menarik dan pastinya harapannya semoga sudah menonton video ini teman-teman bisa menggunakan cause and effect diagram pada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Pertama, dalam video kali ini yang akan dibahas adalah materi mengenai cause and effect diagram. Oke, jadi cause and effect diagram itu apa sih? Nah, cause and effect diagram atau biasa kita kenal sebagai fishbone diagram merupakan suatu alat yang dapat membantu mengidentifikasi, mengatur, dan menampilkan kemungkinan penyebab terjadi suatu masalah. Jadi secara grafis, diagram ini tuh dapat menggambarkan hubungan antara hasil yang diberikan yaitu efek dan semua penyebab yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut atau penyebabnya. Dijelaskan dalam buku Bob Sproul ini tuh menyebutkan bahwa penyebab utamanya ini ada 5 kategori termasuk environment, yaitu yang pertama ada method, man, material, mesin, dan juga environment. Nah, namun dalam penjelasannya Ishikawa disebutkan bahwa ada 5 kategori utama plus environment, jadi ada 6 kategori penyebab, yaitu ditambah dengan adanya measurement. Jadi ada man, mesin, method, measurement, material, plus environment. Nah, untuk masing-masing kategori utama penyebab ini tuh nantinya akan diidentifikasi lebih lanjut faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan hal tersebut. Jadi ada penyebab efek yang nantinya akan ditempatkan pada tulang cabang dari garis diagonal dari masing-masing kategori penyebab utama. Menurut Marlon Dumas dan kawan-kawan, dalam bukunya yang bernama Fundamental of Business Process Management, ada pun beberapa komponen di dalam cause and effect diagram, yaitu yang pertama ada mesin. Nah, mesin di sini merupakan faktor-faktor yang berasal dari teknologi yang digunakan. Kemudian untuk method, merupakan faktor-faktor yang berasal dari cara proses dirancang, dipahami, dan dilakukan. Lalu kemudian ada material yang merupakan faktor yang berasal dari bahan input atau data. Ada man yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari penilaian yang salah atau kinerja, langkah-langkah yang salah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pelatihan dan instruksi yang jelas, kurangnya motivasi, serta tuntutan yang terlalu tinggi terhadap proses pekerjaan. Lalu ada measurement, yaitu faktor-faktor yang berasal dari ketergantungan pada yang pertama, estimasi yang tidak akurat, serta adanya salah perhitungan. Lalu yang terakhir ada milieu, yaitu faktor di luar lingkungan proses bisnis yang ada dari bisnis tersebut, seperti penundaan yang disebabkan karena adanya faktor eksternal yang tidak responsif, serta adanya peningkatan beban kerja secara tiba-tiba karena keadaan khusus. Jadi, PT Kimia Farma merupakan perusahaan di bidang industri farmasi pertama di Indonesia yang telah didirikan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke kronologi kasus dari PT Kimia Farma. Menurut Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan bahwa praktek penggunaan alat rapid test bekas ini tuh sudah terjadi dari tahun 2020 Desember. Nah, setidaknya ada 250 orang yang melakukan rapid test di retail Kimia Farma tersebut dan juga ada sekitar setengahnya yang dapat menggunakan antigen bekas. Nah, lalu dalam praktek ilegalnya tersebut, para petugas atau oknum tersebut tuh akan menggunakan stick yang bekas dulu, baru jika stick yang bekasnya sudah habis nanti akan membuka stick yang baru, yang mana itu tuh bertujuan juga untuk menghindari adanya kecurigaan dari para pegawai lainnya. Nah, yang melatar belakangi dari adanya kasus ini yaitu manajer PT Kimia Farma Kota Medan bekerja sama dengan adanya pihak
Angkasa Pura II dalam melaksanakan tes swab antigen kepada para penumpangnya yang nantinya itu uangnya itu akan dibagi hasil atau dibagi dua. Dilanjut pada tanggal 27 April 2021 adanya penggerebekan lokasi tes antigen di Bandara Kuala Namu pada Selasa yang disebabkan dengan adanya keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid test positif COVID-19 dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Pada 20 April 2021, Polda Sumut melakukan pendalaman kasus di mana mendapatkan hasil bahwa oknum mencuci atau membersihkan alat antigen yang sudah dipakai atau dimasukkan ke dalam hidung pasien untuk digunakan kembali ke pasien yang berikutnya. Pada 29 April 2021, layanan tes antigen di Kimia Farma yang ada di Bandara Kuala Namu ditutup sementara dan juga polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus tersebut, yang mana telah dijerat UU Kesehatan dan juga UU Perlindungan Konsumen. Dan akhirnya pada tanggal 30 April 2021, polisi telah menetapkan ex-manajer Kimia Farma beserta 4 bawahan lainnya menjadi tersangka dugaan kasus tersebut dan juga polisi telah memperkirakan ex-manajer Kimia Farma telah meraup keuntungan mencapai 1,8 miliar sejak tahun 2020. Selanjutnya untuk pengaplikasian dari cause and effect diagram dari kasus yang ada di PT Kimia Farma ini, yaitu akan dijelaskan sekarang. Nah, PT Kimia Farma sendiri memiliki cause and effect diagram yang berfokus pada manufacturing karena dalam hal ini PT Kimia Farma telah memproduksi sendiri alat rapid test mereka. Untuk komponen-komponen penyebab terkait kasus tersebut, yaitu yang pertama dari segi measurement disebabkan oleh kesalahan perhitungan atau ketidaksesuaian antara jumlah stok alat antigen dan penerimaan antigen yang lebih spesifik lagi disebabkan oleh rendahnya validasi atas kualitas dan kuantitas dari alat antigen. Lalu untuk komponen material disebabkan oleh yang pertama petugas memproduksi dan mendaur ulang stick swab karena ingin mendapatkan keuntungan dari biaya antigen yang terpakai. Selanjutnya yang menjadi penyebab mengapa kasus ini tidak segera ketahuan oleh pihak PT Kimia Farma karena terkadang para oknum menggunakan alat antigen baru. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya alat antigen bekas setiap saat dan juga agar proses daur ulang tersebut tidak terlalu mencolok. Nah, untuk kategori mesin disebabkan oleh tidak adanya alat pendeteksi kebaruan alat antigen yang disebabkan pada saat itu alat rapid test antigen sendiri merupakan alat yang baru karena baru ada saat pandemi COVID-19. Nah, untuk kategori milieu atau lingkungan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri alat antigen bekas karena belum adanya sosialisasi dan juga edukasi mengenai alat antigen bekas pada saat itu. Lalu untuk kategori men disebabkan oleh pegawai yang kurang kompeten yang didasari dengan partisipasi pegawai atau pelatihan yang rendah, kemudian adanya kurangnya tanggung jawab dari petugas yang didasari tentang pemahaman SOP pegawai yang rendah dan juga kurangnya penegasan compliance. Dan yang terakhir untuk kategori metode disebabkan oleh petugas yang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kembali terhadap alat antigen karena kurangnya pengawasan terhadap SOP yang sudah ditentukan bagi layanan rapid test antigen ini di PT Kimia Farma. Dalam menanggapi kasus tersebut, maka ada pun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PT Kimia Farma. Yang pertama, PT Kimia Farma ikut berperan aktif dan juga ikut serta dalam seluruh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib. Yang kedua, Kimia Farma telah memecat seluruh petugas yang menjadi oknum dalam penggunaan kembali alat rapid test bekas di Bandara Kuala Namu Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Sumatera Utara. Lalu yang ketiga, Kimia Farma berkomitmen untuk melakukan evaluasi serta melakukan penguatan kembali terhadap pelaksanaan SOP atau Standard Operating Procedure di mana agar hal tersebut tidak terjadi lagi karena dengan adanya penguatan SOP maka nanti seluruh aktivitas yang ada di Kimia Farma dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you!